Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Viola dari kelas 11 TPKD 2, nomor absen 2. Di video kali ini saya akan membahas bab 10 yaitu routing. Nah, langsung saja saya akan membacakan beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu ada konsep klasifikasi routing, lalu routing table dan routing flag, lalu statis routing, lalu study kasus, ada statis routing 2 router, lalu study kasusnya itu ada statis routing 3 router, statis routing with internet, lalu dynamic routing, lalu pengenalan OSPF, pengenalan teknologi, tes koneksi, dan redistribute default router. Ini tipe ya, maaf. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep routing. Routing diibaratkan seperti kantor pos bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Nah, routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Lalu routing itu bekerja pada layer 3 pada networking models. Nah, ini contohnya jaringan A, misal ya, 192.168.1.0 ke router, lalu ke jaringan B ya teman-teman. Lalu kita ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep klasifikasi routing. Nah, statis routing artinya itu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Lalu ada dynamic routing, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri ya teman-teman. Nah, lalu kita ke dynamic routing konsep. Ada dua ya teman-teman. Ini ada IGP atau Interior Gateway Protocol dan Exterior Gateway Protocol. Kalau IGP itu digunakan pada intra-autonomous system routing, lalu diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya itu seperti sekolah atau kampus atau institusi lainnya ya teman-teman. Lalu untuk EGP itu ada digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ISP ke ISP, lalu perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Nah, contoh protokol IGP yaitu satu Distance Vector Routing Protocol, itu ada RIP V1, RIP V2, lalu IGRP. Lalu yang kedua itu ada ini maaf salah intinya, Link State Routing Protocol, ada OSPF, IS. Lalu Hybrid Routing Protocol itu EIGRP. Nah, contoh protokol EGP yaitu ada BGP. Nah, lalu kita ke materi yang selanjutnya yaitu routing table. Nah, seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk menghubungkan perangkat tersebut harus dilihat berdasarkan routing table. Nah, ini itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Lalu routing table terbentuk dari satu, semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, lalu dua, semua rute untuk network yang directly connected ke router. Lalu ketiga, konfigurasi tambahan atau status route. Ke materi yang route flag. Nah, pada routing table nantinya kita akan melihat informasinya melalui route flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisinya masing-masing seperti ini. D itu artinya dynamic, A itu artinya aktif, lalu C itu connected, dan lain-lain ya teman-teman. Ini seperti ini, salah satu contohnya yaitu ada DAC yang berarti dynamic active connect, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface mikrotiknya sudah tersambung, dan ada AS ya, ini AS yaitu aktif statis, yaitu yang artinya ia dilakukan secara manual ya teman-teman. Untuk materi yang selanjutnya yaitu statis routing konsep ya. Statis routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung kepada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola ya. Nah, statis routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table ya teman-teman. Nah, rumus dari statis routing yaitu sendiri itu mudahnya bisa dikatakan adalah yang mau kemana dan lewat mana ya teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan pada topologinya, misalnya router 1 ya. Router 1 itu ingin akses network yang ada di router 2. Nah, jadi router 1 ingin mengirim data ke PC B ini yang terhubung ke router 2, maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PCB ini data harus dikirim melalui port tertentu yaitu header 1 ya teman-teman. Lalu klasifikasi dari statis routing itu ya, satu itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, dua membutuhkan resource yang ringan, lalu tiga manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu statis kasus atau statis routing ya teman-teman. Di sini terdapat ada 4 router yang akan kita konfigurasikan dengan satu dan lainnya. Nah, untuk router utama akan dikonfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain ketika ingin terkoneksi dengan internet maka dia menggunakan perantara mikrotik utama ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan topologinya ya teman-teman. Kalian bisa buat 2 router dulu ini seperti ini. Nah, di sini DSP-nya itu kita menggunakan tipe Cloudnet ya teman-teman. Nantinya kita akan mendapatkan range IP kelas A, yakni 10.x.x.x, dan juga ini dapat berupa IP privat ya teman-teman. Namun perlu diketahui konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka mikrotik akan mendapatkan IP-nya tipe IP public ya. Nah, kita nyalakan ini dulu. Nah, di sini kalian menggunakan itu dengan admin. Lalu passwordnya kita skip saja. Ini N saja, lalu ctrl. Nah, di sini kita cek IP-nya dengan perintah IP address pin. Lalu kita enter. Nah, di sini itu terdapat saya mendapatkan IP 10.0.137.237 ya teman-teman. IP tersebut bisa kita tulis di node yang ini. Nah, di sini saya akan mengubah. Ya. Nah, ini di sini juga kalian kalau mau kayak gini itu kalian klik kanan lalu edit. Nah, lalu di bagian labelnya itu kalian diisi dengan DHCP.2.10.137.x ya. Boleh kalian tulis berapa. Di sini saya X saja tulisnya. Kalau sudah kalian bisa apply saja. Nah, di header 2 ini saya kasih IP 10.10.10.1 ya teman-teman. Lalu untuk di header 1 ini satu yang ini ya, yang router 2 itu 10.2 ya teman-teman. Lalu untuk IP router 1 itu 192.168.1.1. Kemudian IP 2.1-nya itu untuk router 2 ya teman-teman, yang saya taruh di ini header 2. Nah, untuk IP 1.2 itu di bagian milik VPC 1 ya teman-teman, dan untuk yang 2.2 itu VPC 2. Di sini network router ke router bisa kita menggunakan 10.10.0 ya teman-teman. Nih, karena keduanya memiliki IP 10.10 ya teman-teman. Kemudian untuk mikrotik yang mengarah ke klien adalah 192.168.1.0 untuk router 1 ke VPC 1. Nah, untuk router 2 itu yang mengarah ke VPC 2 itu IP-nya 192.168.2.0. Kemudian jika sudah, kita bisa mengubah host name-nya untuk mikrotiknya. Di sini kita mengubah ke mikrotik atau router 1 dulu ya teman-teman. Kita buat terminalnya. Nah, kita ketikkan sistem identity set name sama dengan router 1. Kalau sudah kita enter, nah di sini kita ketik ini sistem identity print. Nah, ini sudah ada, sudah terganti ya. Lalu, nah, lakukan hal yang sama ke router 2 ya teman-teman. Nah, di sini sudah tergantikan ya teman-teman. Nah, sebelum konfigurasi statis routing, kita perlu melakukan koneksi antar PC dengan VNet Web dulu ya teman-teman. Nah, kita buka command prompt. Nah, di sini kita ini versi yang ini. Nah, di sini kita ketik add 10.0.137.0 dan ini
Hasilnya itu 255.255.255.0. Nih di sini karena kan kita pakai slice 24 ya teman-teman. Lalu tambahkan IP pinet di VMware. Nah, saya 192.168.5 berapa ya? 131. Nah, kalau sudah di sini kita enter. Nah, ini kalau sudah oke, lalu kita langsung ping saja. Ping 10.0.137, lalu IP yang di terminal router 1 237. Nah, di sini akan TTL ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengakses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya ya. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Roman. Nah, di sini kita klik yang Tools, lalu di sini kita klik yang Roman, lalu kita enable-nya dicentang. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, kemudian kita akan mengaktifkan fitur Roman di router 2, yaitu kita masuk ke terminal yang router 2 tadi. Nah, lalu kita ketik Roman set enabled sama dengan yes, lalu kita enter. Nah, lalu kita cek ketik dengan itu Roman print. Nah, di sini sudah yes ya, sudah aktif fitur Romannya. Nah, kita buka Winbox lagi. Di sini kita klik New Winbox. Nah, lalu connect dengan IP router 1. Lalu kita klik yang connect to Roman. Nah, di sini kita klik yang MAC address ini. Lalu sudah kita connect. Nah, di sini sudah berhasil untuk connect fitur Roman. Lalu kita akan melanjutkan konfigurasi di tiap interface-nya atau address-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita buka Winbox yang router 1 dulu. Lalu kita klik yang IP. Lalu kita ke addresses, lalu kita klik plus. Nah, di sini addressnya itu kita 192.168.1.1/24. Lalu untuk header-nya itu header 3. Lalu apply, lalu oke. Nah, lalu kita add lagi. Di sini untuk header-nya itu header 2. Nah, untuk addressnya itu di sini 10.10.10.1/24. Nah, kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, lalu lanjut addressing di router 2. Kita buka ini dulu. Di sini kita klik yang IP, lalu addresses. Nah, lalu kita tambah ini add. Lalu di sini addressnya itu 10.10.10.2/24. Lalu headernya itu 1, ini sudah. Lalu apply, lalu oke. Nah, lalu kita add lagi. Di sini addressnya itu 192.168 lalu .2.1/24. Nah, kalau sudah ini kita pakai header yang 2, lalu apply, lalu oke. Nah, lalu kita cek root table-nya. Kita cek di router 1, yaitu kita buka Winbox yang router 1, IP, lalu kita ke root. Nah, di sini perhatikan terdapat root flag DAC ini ya, yang artinya dynamic, aktif, connect atau sudah aktif. Nah, sudah terkoneksi, sudah mendapatkan IP secara dynamic. Nah, artinya kita ketika kita addressing pada interface, baik itu mengarah ke klien ataupun router sebelahnya, itu akan didaftarkan routing table secara otomatis ya teman-teman. Nah, kita buka topologi lagi. Namun, perhatikan untuk network 2.0 ini belum terkoneksi karena belum terdaftar, sedangkan network yang lain sudah terdaftar. Maka dari itu kita perlu melakukan proses routing agar VPC dapat terkoneksi. Nah, kita buka Winbox lagi, yang satu. Nah, maka kita harus tambahkan informasi pada routing table-nya. Kita ke IP, ini sudah. Lalu kita ini add. Lalu untuk DST address-nya itu 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya itu kita 10.10.10.2. Kalau sudah kita apply, lalu oke.
Nah, di sini akan muncul informasi AS yaitu aktif statis. Nah, kita buka Winbox yang kedua. IP, lalu root. Nah, di sini kita add. Untuk DST addressnya itu kita 192.168.1.0/24. Nah, gateway-nya itu kita kasih 10.10.10.1. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, maka jika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1 akan berhasil karena routing tabelnya sudah terdaftar ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan addressing VPC-nya. Kita buka terminal VPC 1. Nah, di sini kita ketik IP 192.168.1.2/24. Lalu untuk gateway-nya itu 192.168.1.1/24. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil melakukan status routing pada dua routernya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu studi kasus status routing 3 router. Nah, di sini kita ubah hostname-nya, yaitu kita ketikkan sistem identity set name sama dengan router 3. Enter. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, perhatikan pada IP-nya untuk header 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 10.20.20.1/24 ya, maaf. Adapun IP router pada header 1 memiliki itu 10.20.20.2. Dan untuk router 3 yang mengarah ke klien pada header 2 ini memiliki IP 192.168.3.1/24. Sedangkan untuk VPC 3 kita ini akan menggunakan 3.2 ya teman-teman. Nah, kita buka terminal router 3. Di sini kita akan mengaktifkan romonnya, yaitu kita ketikkan dengan roman set enable sama dengan yes. Kalau sudah kita enter, sini kita ketik ring. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Saya sudah menambahkan fitur roman ini. Lalu kita ke addressing, yaitu kita masuk ke Winbox 1, ini router 1. Kita new Winbox. Di sini kita connect dengan IP router 1, lalu kita connect to Roman. Nah, kalau sudah itu di sini kita klik yang ini, address yang router 3. Kalau sudah kita connect. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah masuk ke Winbox 3. Nah, untuk ini kita buka ini, lalu kita ke IP, lalu ke addresses. Nah, di sini kita add. Untuk addressnya itu 192.168.3.1/24. Nah, lalu untuk headernya itu 2. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, terus kita add lagi. Di sini addressnya itu 20.20.20.2/24. Nah, kalau sudah, sini headernya ini masih utuh, kita apply, lalu oke. Nah, jadi perbedaan untuk router 1 dan 2 itu memiliki network 10.0 ya. Kalau sedangkan 2 dan 3 itu memiliki network 20.0. Bisa kita simpulkan, jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Jangan lupa melakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan IP untuk header 3. Nah, kita buka yang ini, yang 2, lalu ke addresses, IP, lalu addresses. Di sini kita add, lalu addressesnya itu 10.20.20.1/24. Untuk headernya itu di sini header 3. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita buka Winbox yang router 3.
Di sini kita IP lalu root. Nah, perhatikan di sini hanya terdapat dua root, yaitu yang mengarah ke router dan ke router 2 dan router 3. Nah, sekarang kita akan mendaftarkan network yang belum terdaftar seperti sebelumnya. Nah, kita klik plus. Nah, di sini untuk DST addressnya itu 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.20.20.1. Nah, kalau sudah kita apply lalu oke. Nah, kita add lagi untuk DST addressnya itu 10.10.10.0/24. Untuk gateway-nya itu kita pakai 10.20.20.1. Nah, kalau sudah kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan network baru untuk router 3, yaitu 10.20.20.20.0 dan yang mengarah ke VPC 3, yaitu 192.168.3.0 di kedua router yang lain. Nah, kita masuk ke Winbox yang router pertama. Lalu untuk itu ini di sini kita tanda plus ini add, lalu DST-nya itu 10.20.20.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.10.10.2. Lalu kita apply lalu oke. Nah, di sini kita add lagi. Untuk DST-nya itu 192.168.3.0/24. Gateway-nya itu sama kayak tadi, 10.10.10.2. Lalu sudah kita apply lalu oke. Nah, kita buka Winbox yang router 2. Nah, untuk ini di sini kita plus ini add lagi. Untuk DST addressnya itu 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya itu kita pakai 10.20.20.2. Nah, lalu kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan addressing di VPC-nya. Nah, kita buka terminal VPC 3. Di sini kita ketik IP 192.168.3.2/24. Lalu untuk gateway-nya itu 192.168.3.1/24. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini kita akan ping ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita ping 192.168.2.2 TTL ya teman-teman. Lalu kita buka untuk router, ini terminal router 4. Nah, di sini kita ketikkan sistem identity set name router 4. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita untuk mengaktifkan romonnya, di sini kita ketikkan romon set enabled sama dengan yes. Kalau sudah kita enter, sini kita coba cek. Lalu enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox yang router 1. Nah, kita ke new Winbox. Nah, di sini ini kita connect to Romon. Nah, kita ini klik yang MAC address-nya. Kalau sudah kita connect. Nah, di sini sudah berhasil ya. Lalu kita akan mengkonfigurasi addressing-nya. Kita ke IP, lalu addresses. Di sini kita klik add. Lalu untuk addressesnya itu 10.30.30.2/24. Untuk header-nya itu header 1, ini sudah. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita add lagi.
Sini untuk addressnya itu 192.168.4.1/24. Lalu untuk headernya itu sini kita header 2. Kalau sudah apply, oke. Nah, lalu kita ke IP, ke IP, lalu root. Lalu di sini kita klik add. Untuk DST addressesnya itu kita pakai yang 192.168.3.0/24 ya teman-teman. Lalu untuk gateway-nya itu kita isi dengan 10.30.30.1. Nah, kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita add lagi untuk DST addressnya itu 10.20.0/24. Untuk gateway-nya itu sama kayak tadi 10.30.30.1. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita add lagi untuk DST addressnya itu 192.168.2.0/24. Kalau sudah, ini gateway-nya sama kayak tadi 10.30.30.1. Nah, kita apply, lalu oke. Nah, kita add lagi addressnya itu 10.10.10.0/24. Untuk gateway-nya itu masih sama 10.30.30.1. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, kita add lagi ini 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya itu sama 10.30.30.1. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, kita buka inbox yang router 3. Di sini kita ke IP, lalu ini root. Di sini kita add lagi. Untuk DST addressnya itu 192.168.4.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.30.30.2. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, untuk itu kita ke winbox yang kedua lagi. Di sini kita add untuk DST addressnya itu 10.30.30.0/24. Di sini untuk gateway-nya itu 10.20.20.2. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita add lagi DST addressnya itu 192.168.4.0/24. Untuk gateway-nya itu sama seperti tadi 10.20.20.2. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita ke yang router 1, winbox router 1. Di sini kan sudah kita add untuk DST addressnya itu 30.30.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.10.10.2. Apply, lalu oke. Lalu kita add lagi. Sini untuk DST-nya itu 192.168.4.0/24. Untuk gateway-nya itu 10 kayak tadi 10.10.10.2. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, kita buka terminal VPC 4. Ini lalu kita ketik IP 192.168.4.2/24. Lalu untuk gateway-nya itu 192.168.4.1/24. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini kita coba pin 192.168.2. Nah, lalu kita ke winbox lagi. Winbox yang kedua. Lalu kita new terminal. Di sini kita ctrl-c. Nah, kita ketik IP root add gateway sama dengan 10.10.10.1. Lalu kita enter. Nah, di sini kita IP pin. Nah, sudah ya. Lalu kita buka winbox yang 3.
router 3. Di sini kita IP atau root. Di sini kita buka ini kita add. Lalu untuk DSC-nya kita kosongin saja. Lalu untuk gateway-nya itu kita ketikkan 10.20.20.1. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Di sini kita buka yang Winbox router 4. Kalau sudah kita add. Di sini untuk DSD address-nya kita kosongin lagi saja. Lalu kita gateway-nya kasih 10.30.30.1. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, kita ke Winbox yang router 1. Kita ke IP, lalu firewall. Kita ke NAT, lalu kita add di sini SRC NAT-nya. Kalau sudah ini chain-nya itu SRC NAT. Kalau sudah untuk out interface-nya itu header 1. Nah, sudah. Kalau sudah kita ke action-nya itu di sini kita squared. Kalau sudah apply, lalu oke. Di sini kita ke sini, lalu kita ping 8.8.8.8. Sudah enter. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Kalau di sini itu belum bisa ping google.com. Sini kita coba IP DNS 8.8.8.8. Enter. Kalau sudah kita ping google.com. Nah, di sini akan TTL ya teman-teman. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu konsep dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi router table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada sebuah jaringan besar, kita itu tidak perlu mengkonfigurasi secara statis, kita hanya perlu mengkonfigurasinya secara dynamic. Nah, ada dua protokol ini, yaitu IGP dan EGP. Nah, IGP itu ada distance vector atau RIP, IGRP, lalu link state, OSPF, IS, lalu hybrid, EIGRP, lalu ECP itu ada BGP. Lalu kita ke OSPF. OSPF atau Open Shortest Path Freeze adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan route. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Kalau pakai OSPF, kita itu bisa menggunakan yang namanya redistribute default route, yaitu secara otomatis default route-nya ada di sini. Saya untuk contoh buka yang Winbox router 1. Nah, di sini kita klik yang routing. Lalu di sini itu ada pilihan, yaitu kita klik yang OSPF saja. Lalu kita ke instance. Nah, di sini itu ada default. Lalu kita klik. Nah, di sini kalian bisa lihat di redistribute default route itu ada ini if installed, lalu installed dan always. Kalau yang if installed itu ketika router satunya itu sudah ada atau baru ada, itu akan langsung redistribute atau didistribusikan default route-nya ke router-router lain. Misalnya didistribusikan ke router 2, 3, dan 4. Nah, kalau always ini ada atau tidak ada di router satunya, itu akan langsung didistribusikan. Jadi bedanya kalau if installed ini itu harus ada router 1. Kalau yang si always ini itu tidak perlu ada. Setelah si router 1 itu mendistribusikan default route-nya, nantinya router-router lainnya akan verifikasikan. Nah, misalnya di router 2 nanti dibagikan di bagian root-nya itu ada yang namanya DAO. Di bab 10 ini saya sudah selesai membahasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.